bagian 15. Pov Arya. Istriku tercinta masih marah. Dia bersembunyi di balik selimut. Sayang, jangan marah. Kau dicumbu suamimu, bukan oleh orang lain. Aku kan hanya meminta hakku sebagai suami. Kenapa jadi kamu yang marah? Harusnya aku kan yang marah, karena sampai saat ini belum dapat jatah darimu. Ucapku yang tak tahu malu. Sayang, keluarlah. Lagi pula tadi kau juga menikmatinya kan? Tadi kau keenakan, kenapa sekarang malah marah? Belum sempat dicoblos juga kok. Ujarku, tapi istri cantikku masih tidak mau menjawabnya. Alin, ayo keluarlah dan bersiap-siap. Atau ada cumbu season 2. Ujarku dengan nada tegas. Ternyata gertakanku berhasil membuat Alin keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan wajah merangut dan tubuh yang terbelit selimut, Alin masuk ke kamar mandi. Aku geleng-geleng kepala melihat tingkah dari istri polosku itu. Aku tersenyum melihat pakaian Alin yang berserakan di lantai kamar. Hanya sisa satu saja yang belum dibuka olehku. Di tempat lain. Kau lancang sekali, Iqbal. Bentak Rani. Dada Rani sudah naik turun mengikuti irama nafasnya karena emosi. Tenang, Laran. Kita bisa bicara baik-baik. Ucap Iqbal yang masih bersikap tenang menanggapi Rani. Kau keterlaluan. Rani beranjak dari kursinya dan berbalik pergi. Namun langkahnya dihadang oleh pengawal sekaligus supir pribadi Iqbal. Rani melangkah ke kanan, pengawal itu ikut ke kanan. Rani melangkah ke kiri, pengawal itu ikut ke kiri. Akhirnya Rani berbalik lagi menghadap Iqbal. Apa sih maumu? Tanya Rani dengan mata nyalang. Duduklah dulu. Ucap Iqbal, dan Rani menuruti permintaan itu. Cepat, katakan tujuanmu. Aku tidak punya banyak waktu. Ketus Rani yang sangat malu dan geram pada sahabatnya. Jadilah kekasihku, Ran. Ujar Iqbal dengan tegas. Apa kau pikir aku mau jadi pelarianmu? Di hari ini tidak mewakili perasaanku saat ini. Wakui, dulu aku pernah menyukaimu. Tapi itu dulu. Dulu saat aku masih di kampung nelayan. Tapi tidak untuk sekarang. Ucapan Rani menggebu malah dibalas senyuman oleh Iqbal. Dan itu membuat Rani semakin kesal. Ran, aku hafal isi diarimu itu di luar kepala. Aku tahu sebesar apa cintamu untukku. Jikapun iya, kau sudah melupakan perasaanmu padaku, hanya butuh dipupuk. Dengan mudah cinta itu akan tumbuh kembali. Ucap Iqbal yang masih terlihat tenang tanpa merasa bersalah menanggapi kemarahan Rani. Rani semakin dibuat kesal dan malu. Bisa-bisanya Iqbal mencuri dan membaca isi diary itu. Padahal semua perasaan Rani dituang dalam diary itu. Rasanya Rani sudah tidak punya muka lagi berada di depan Iqbal. Kau sudah gila, Iqbal. Beri kesempatan hatimu untuk dapat balasan cinta dariku. Beri aku kesempatan untuk belajar mencintaimu, Ran. Cinta itu tumbuh sendiri dan tanpa bisa dipaksa. Obat patah hati adalah cinta baru. Selain dengan Alin, aku hanya merasa nyaman denganmu. Kaulah orang yang tepat untuk aku cintai selain Alin. Ujar Iqbal yang masih terlihat tenang walaupun hatinya terluka. Sesakit itu kau perasaanmu sampai kau mengemis cinta dariku? Ucap Rani dengan wajah yang dibuat sendu. Tiba-tiba Rani terkejut karena Iqbal yang sikapnya tenang sedari tadi kini menggebrak meja. Rani hanya bisa mengelus dada melihat tatapan tajam dari Iqbal. Akhirnya Iqbal menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sudah kuputuskan, kau adalah kekasihku sekarang. Ucap Iqbal dengan tegas. Kau tidak bisa seenaknya begitu, Iqbal. Keputusanku tidak dapat diganggu-gugat. Jawab Iqbal yang masih memberikan tatapan tajam pada Rani. Membuat nyali Rani ciut mengkerut seketika. Kecamuk di benak Rani. Lalu bagaimana dengan nasibku nanti saat kau mengetahui Alin tak bahagia hidup dengan suaminya? Kau sendiri mengatakan akan merebut Alin dari suaminya jika dia tidak bahagia.
Suami Alin tak setia. Apa kau bisa terima itu? Aku sangat mengenalmu, Iqbal. Kau tidak pernah main-main dalam bicara. Bertahun-tahun aku berusaha melupakan perasaan ini, Iqbal. Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau bisa melupakan Alin? Aku rasa tidak. Saat kau tahu Alin tak bahagia dengan suaminya, kau akan kembali pada Alin. Dan aku akan kembali terluka. Aku tahu seperti apa kau saat menginginkan sesuatu. Kau tidak akan putus asa untuk menanggapinya. Bodohnya aku. Bisa-bisanya aku mengikutimu. Apa yang otakku pikirkan? Aku akan hancur saat nanti kau mencampakkanku. Batin Rani. Tiba-tiba suara ketukan sendok di atas meja yang dilakukan Iqbal membuyarkan lamunan itu. Kini sendok di tangan Iqbal bengkok. Rani memperhatikannya, dan mata Iqbal tertuju ke arah lain di belakang Rani. Rani mengikuti arah mata Iqbal. Dan benar saja, Iqbal melihat Alin dan Arya sedang makan malam bersama yang mejanya tak jauh dari meja mereka. Rani dapat merasakan kecemburuan Iqbal pada Arya yang perhatiannya pada Alin. Iqbal masih sangat mencintai Alin, tapi meminta Rani jadi obat patah hati untuk Iqbal. Rani hanya tersenyum getir memikirkan nasib cintanya. Mata Arya menangkap sosok lelaki yang dicintai Alin. Arya tersenyum jahat melihat Iqbal. Sayang, jangan marah lagi ya. Asal kamu mau memaafkanku, nanti kita pulang ke rumah kita. Ujar Arya berharap Alin mau memaafkannya, dan akhirnya Alin mau menatap Arya. Janji ya, kita pulang ke rumahmu. Bukan rumahku, tapi rumah kita. Kemudian Arya memegang tangan Alin dan mengecupnya. Lalu Arya beranjak dari tempat duduknya dan berdiri ke belakang Alin. Arya memegangi kedua bahu Alin, kemudian menyingkap rambut Alin ke belakang hingga membuat leher jenjang Alin terekspos dan memperlihatkan bekas kiss mark di lehernya itu. Dan hal itu membuat mata yang sedari tadi memperhatikannya memanas. Alin yang tak menyadari keberadaan Iqbal masa bodoh dengan sikap Arya, asal Alin bisa kembali ke rumah Arya. Arya mencium bahu Alin yang terekspos sebelum duduk kembali ke tempatnya. Alin memangku wajahnya dengan tangan dan menatap suaminya yang sangat berlebihan hari ini. Arya sangat perhatian sekali pada Alin. Selain karena menyayangi Alin, Arya juga ingin menunjukkan pada Iqbal bahwa Alin adalah miliknya. Iqbal tak henti-hentinya menatap Alin, seperti tak ada Rani di hadapannya. Iqbal dapat melihat selembut dan seromantis apa Arya Wiguna pada istrinya. Setelah Arya puas menyuapi Alin, Arya mengajak Alin berdansa di pelataran dansa. Dan ada juga beberapa pasangan lain yang berdansa di sana. Arya meminta Alin untuk berpijak di kaki Arya agar Alin dapat mengikuti gerakan kakinya. Arya kemudian memeluk Alin begitu posesif. Membawa Alin ke sana kemari meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, dan sesekali mencium bahu dan pipi Alin. Membuat Iqbal merasa muak. Tapi Iqbal tidak bisa berbuat apapun, karena kekasihnya sudah menjadi milik orang lain. Alin, maafkan aku atas semua kesalahanku. Aku berjanji akan selalu setia padamu. Aku akan menebus semua kesalahanku dan membahagiakanmu selamanya. Ucap Arya di telinga Alin, tapi Alin diam saja tak menjawab. Arya masih setia memeluk Alin. Arya sangat bahagia saat ini, karena bisa sedekat ini dengan istrinya. Tiba-tiba mata Iqbal beralih menatap Rani yang bertepuk tangan. Ini yang kamu maksud mau jadi kekasihku? Masih terlihat jelas kau sangat mencintai Alin. Kau belum bisa move on dan mau menjadikan aku sebagai pelarianmu. Apa kau memikirkan perasaanku sebelum menjadikan pelarianmu? Seperti ini cara mau memperlakukan sahabat lamamu? Ujarannya menatap Iqbal dengan intens. Seburuk itu aku di matamu, Ran? Ya. Iqbal menghela nafas, berusaha menetralkan kegaduhan hatinya. Aku tahu sesakit apa dulu kau mencintaiku. Aku bukan hanya ingin mengobati luka hatiku, tapi aku juga ingin mengobati luka hatimu. Aku akan berusaha melupakan perasaanku pada Alin, dan aku akan belajar mencintaimu. Ucap Iqbal dengan tegas.
Jawab pertanyaanku. Apa nantinya kau akan kembali pada Alin jika Alin tak bahagia hidup dengan suaminya? Rani tidak pernah ragu dengan ucapan Iqbal, karena Iqbal adalah lelaki yang bisa dipercaya. Iqbal masih diam, menimbang-nimbang jawaban yang akan diberikan pada Rani. Jawab Iqbal. Kau tahu, aku tidak bisa melihat hidup Alin sengsara. Ucap Iqbal yang sudah terlihat tenang. Kalau begitu lupakan niat konyolmu itu. Yang ada, kau akan membuat hidupku sengsara. Iqbal diam saja, tanpa mau menjawab ucapan Rani itu. Iqbal, biarkan aku pergi. Aku ingin pulang. Ujar Rani dengan wajah yang dibuat sendu. Aku akan mengantarmu. Ujar Iqbal pada Rani, lalu mereka pun bergegas pergi. Pukul 11 malam, Arya dan Alin sudah sampai di rumah pribadi Arya. Alin dibuat heran dengan perubahan yang terjadi di rumah itu. Biasanya hanya ada 2 security di sana. Alin berjalan memasuki rumah menuju kamarnya. Pintu kamar Alin tak bisa dibuka. Ternyata pintu kamarnya itu terkunci. Arya berjalan menghampiri Alin dan merangkul bahunya. Mas, kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Suami istri itu harusnya tidur satu kamar dan satu ranjang. Kemudian Alin menghempaskan tangan Arya dan mundur beberapa langkah. Aku tidak mau tidur satu ranjang denganmu, Mas. Lebih baik aku tidur di kamar tamu. Ketus Alin. Alin berjalan ke setiap kamar, tapi semua kamar terkunci. Wajah Alin merengut menatap Arya yang berjalan ke arahnya. Kamu tidak punya pilihan lain, sayang. Ayolah tidur. Kamu pasti sudah lelah. Aku pun sama. Istriku ini ngambeknya lama banget. Batin Arya. Alin pun menuruti Arya, karena saat ini bukan saatnya berdebat dengannya. Alin juga sudah sangat lelah. Pada pukul 1 malam, Alin terbangun. Dengan perlahan Alin menyingkirkan tangan Arya yang membelit pinggangnya. Alin mengambil dompet Arya dan mengambil semua uang berwarna merah yang cukup tebal dari dompet itu. Maaf, Mas. Sekarang aku adalah istrimu. Jadi uangmu adalah uangku. Jadi aku tidak mencuri. Batin Alin. Di setiap pintu ada penjaga. Jadi jalan untuk kabur adalah jendela. Alin berjalan membuka setiap tirai jendela dan semuanya sama. Setiap jendela terpasang jeruji besi. Arya sudah merencanakan semua ini. Alin mengguncang jeruji besi yang terpasang sangat kuat di jendela. Tidak mungkin Alin bisa membukanya. Arya membuat Alin frustasi. Jadi ini yang kamu maksud dengan renovasi rumah, Mas? Batin Alin. Tiba-tiba jantung Alin terlonjak saat ada sepasang tangan membelit pinggangnya dan mencium ceruk lehernya. Apa yang kau lakukan? Suara parau membisik di telinga Alin. Jantungku terlonjak saat ada sepasang tangan membelit pinggangku dan mencium ceruk leherku. Apa yang kau lakukan? Suara parau membisik di telingaku. Apa yang harus kukatakan? Batinku. Aku refleks berbalik dan memeluk Mas Arya. Dan Mas Arya pun membalas pelukanku. Dia membelai rambutku dan mengecup kepalaku. Aku tidak bisa tidur, Mas. Jawabku sekenanya. Apa kau ingin kabur dariku? Tanya Mas Arya. Aku semakin mempererat pelukanku pada Mas Arya. Aku menggeleng pelang. Dada Mas Arya terasa hangat dan nyaman. Tapi saat ingat suci kehangatan Mas Arya begitu menyakiti untukku. Lalu, kenapa kau ada di sini? Tanya Mas Arya lagi. Aku hanya cari udara segar. Apa kau yakin? Aku tidak percaya. Aku harus bisa meyakinkan Mas Arya. Batinku. Mas, aku sudah merenungkan hubungan kita. Aku ingin memberi Mas kesempatan untuk membuktikan ketulusan Mas padaku. Asal Mas bisa setia, aku tidak akan menggugat ceraimu, Mas. Ujarku. Ini bukan akal-akalanmu untuk melarikan diri dariku, kan, Alin? Ucapan Mas Arya. Dan aku hanya menggelengkan kepala.
Tidak, Mas. Duh, kenapa sih Mas Arya selalu tahu isi kepalaku? Apa dia bisa membaca pikiranku? Batinku. Mendengar perkataanku, Mas Arya seketika melepaskan pelukan kami. Dia membelai wajahku. Dan seandainya sejak awal menikah Mas Arya bersikap manis seperti ini, tentu rumah tangga kami takkan serumit ini. Mas Arya tersenyum padaku. Kenapa Mas Arya tersenyum begitu padaku? Perasaanku jadi tidak enak. Dia mengecut keningku, dan dengan sekali hentakan dia sudah menggendongku. Mas Arya menggendong dan membawaku ke kamar, lalu merebahkanku ke atas ranjang. Tanpa aba-aba, Mas Arya sudah membungkam bibirku dan membuatku terkesiap. Ku cegah tangan Mas Arya saat hendak membuka kancing bajuku. Kau mau apa, Mas? Mau belah durian? Jantungku berdetak sangat kencang. Ini di luar dugaanku. Aku tidak terfikiran sampai sini. Aku tidak siap untuk ini. Aku harus membuat alasan. Batinku. Mas, aku... Otakku buntu tak bisa berpikir. Aku beringsut tapi Mas Arya menahan pinggangku. Mas, Mas Arya membungkam bibirku dan membuat tubuhku meremang. Bersambung.